Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu dijawab bagus ya. Hari ini adalah di Syariah Talk ya. Kita akan ketemu dengan Dedengkot di sini, orang yang sangat luar biasa di sini. Di mana di Purwakarta? Di proyeknya Syariah lagi, Sukamana Islamic Village. Kita ketok dulu. Assalamualaikum. Harus diketok dulu. Ada nggak? Adab gitu teh. Ada Adab nggak? dalam bertamu nggak boleh nongol gini nggak? Mana? Tuh. Loh, buka coba buka. Oh, nah masuknya di sini berarti. Oke, mereka udah siap ternyata. Oh iya di sini. Ya. Oh iya dah Oke, coba. kalau gitu kita akan mulai Syariah Talk di Syariah Men. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Sekarang di tengah-tengah saya di sekitar saya udah ada orang-orang hebat ya. Ini dari pejuang properti syariah, ada Kang Imam. Ini ada Kang Wandi ya. Ini ada Ustadz Yan ya. Kajian kali ini jadi kajian ya. Apa Ustadz aku kebanyakan MC kajiannya ke bawah kayak gini ya. Alhamdulillah kita udah di Sukamana Islamic Village. Ini office-nya ya, Ustadz? Office ya, office. Nah, ini kita pengen silaturahmi ini main ke sini pengen ngobrol-ngobrol ya, enggak apa-apa ya. Ya, yang ngobrol mah langsung aja. Ngobrol bebas. Gini, Kang, saya panggilnya Akang aja ya biar lebih biar lebih akrab. Lebih mudah ya. Biar lebih nggak akrab sama Mas Banditnya. Ini Kang, soalnya kan kita terakhir kesini Kang Gun ya. Betul. Ini perumahan masih mangkrak lah gitu. Tahun lalu Kang ya. Setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Sekarang tiba-tiba, udah diakuisisi gitu sama Kang Yanjan dan kawan-kawan. Ini kita pengen tahu ceritanya. Nah gini sebenarnya Kang Ian, Gimana? kita tuh kemarin iseng main lah bedah project di sini, kita pengen tahu karena salah satu dari kegiatan kita lah, rutinitas emang hobi kita itu kita pengen tahu perumahan-perumahan baru yang syariah segala macam ya. Nah aneh kena ads-nya nih, kena ads iklan gitu. Suka mana gitu ya. Nah, suka mana ini tempatnya asa kenal gitu. Nah pas aneh bedah sini lihat di gate-nya tuh kan ada Sukamana baru, ada Sukamana presiden gitu. Terus ada yang udah nggak ada billboardnya ya. Jangan sebutin Hararu. Jangan sebutin ya. Jangan diperjelas, jangan sebutin Hararu Mansion. Waduh, jangan itu. Aduh, asa mengenang. Itu kayak gimana sih? Kalau kayaknya, tapi di situ masih ada nempel BPS ya. Oh iya. Belum tercopot juga tuh. Oh, belum tercopot ya. Karena sementara ini kita kan lagi renov dulu nih kan. Nah, office ini kita lagi masih dalam tahap perubahan semuanya. Insya Allah lah ini nanti kalau Kang Ukun ini sama tim ini, Kang Iman dan yang lainnya, agen dan agensi kesini insya Allah akan ada banyak perubahan. Nah kalau ngobrol-ngobrol ceritanya, ya itu perjalanan itu. Jadi semasa COVID ini hikmahnya banyak sekali. Jadi Pak Khairul itu awalnya masih saya sempat bekerja sama juga sama beliau. Tapi saya tanya juga poin-poinnya apa nih? Karena sebelumnya pun sebenarnya Sukamana ini awalnya itu berbarengan lebih duluan Sukamana dengan Purinana Ceglam ini. PNC. Project yang Syariah ini. Nah, itu sih kalau dari runutan awal ceritanya itu gitu kan. Kita persingkat aja lah, kalau orang lain yang dengar kan ini tahapannya gimana. Nah, cuma di sini kita tim ibaratnya karena ini udah take overan sama Syariah Grandland, saya tutup aja yang belakangnya. Ini Syariah Grand ini kenapa sekarang jadi ada perubahan? Jadi kalau informasi, loh ada informasi nih sampai terupdate ada yang akad ya gitu kan. Nah sebelum nggak ada yang akad nih, ada apa? Nah dilihat dari sisi positifnya pas begitu take overan sama Syariah Grand ini kan udah punya portofolionya. Nah, Kang Ukun pun banyak di Syariah Grand, Kang Iman banyak closingannya. Amin. Apalagi SIH-nya, wah kalau closing SIH kan udah mantap lah pokoknya. Nah,
dari sisi ke belakang itu portofolio alhamdulillah. Jadi untuk komunitas atau yang pengen punya rumah hunian Islami ini, karena bedanya itu kan kenapa nih udah berapa proyek yang menangani di Sukamana ini tapi tidak berjalan. Pasti ada hal dalam tuh ini rubahnya. Karena kemarin-kemarin konvensional pas masuk ada yang syariah tapi belum pas kayaknya dengan konsep yang lainnya. Nah, pas saya pikir ini otomatis karena udah mempersiapkan dari beberapa yang ke belakangnya disiapkan poin-poin mana yang kita. Makanya kalau dari sisi perumahan kan secara konsep dan ini hampir sama lah. Apalagi syariah hampir sama. Tapi ada yang beda halnya di syariah Grand ini, yaitu dalam konsepnya itu ada hunian Islaminya. Dan untuk di sekitar Purwakarta ini bisa dicek sama Kang Pur sama Kang Iman, sama tim kita pun Mas Bali udah keliling-keliling, belum ada yang konsepnya hunian Islami. Kita bisa cek setiap perumahan pasti kalau yang konvensional rata-rata kan udah ada juga nih yang syariah, tapi kan klaster kecil. Tapi kalau nggak bisa kita bilang hunian Islami kalau hanya untuk 10 gitu kan, tapi ini kan Kenapa nggak bisa tuh Kang? Hunian Islami emang harus kawasan terus besar atau gimana? Kalau secara ini kan namanya hunian itu kan lebih besar. Nah, kawasan mungkin ya. Kawasan lebih ke kawasan kan. Contoh jadi di situ itu kan udah terkonsep contoh masjidnya. Jadi masjidnya emang untuk kan kalau klaster biasanya ya musola gitu kan. Kalau ini kan masjid lebih untuk pemakaiannya atau untuk kajiannya lebih besar gitu kan. Nah itu yang bedanya. Teman-teman bisa cek lah di beberapa proyek yang selain di Purwakarta pun pasti yang proyek SGL itu kalau yang untuk menerapkan hunian Islami contoh ke Bandung Selatannya ada juga proyek SGL kan, itu SIS gitu kan, itu mengedepankan hunian Islami karena emang proyeknya yang kalau udah di atas hektaran itu pasti terkonsepnya untuk hunian Islaminya. Itulah perbedaannya. Kalau yang sebelumnya kan konsepnya ya beberapa halnya pasti dalam hal secara mengedepankan konsepnya apa nih. Kalau ibaratnya konvensional mah ya sama, mau perubahan secara skemanya perumahannya klaster ataupun perumahan subsidi pun sama, secara konsepnya kan gitu-gitu aja. Tapi dengan syariah itu ada beda halnya. Syariah pun harus punya yang bedanya. Nah di syariah Grand ini pasti Kang Iman sama Kang Kun udah menemukan apa bedanya gitu kan. Saya nggak menyampaikan, pasti udah merasakan itu. Itu sih kalau secara dari kronologinya malah. Nah, Kang Ian, ini kan sebenarnya kan kalau dilihat dari sejarah Kang Adi juga udah tahu lah meureun yang seniornya. Sama-sama senior ya dua-duanya. Kan ini tuh udah mangkrak beberapa kali. Kenapa sih SGL itu berani sih ngambil lahan yang, kenapa nggak lahan yang baru gitu? Kenapa harus yang ibaratnya mangkrak ya punten ya? Dan emang nggak jalan kan sebenarnya. Kenapa berani gitu ngambil? Nah, saya garis bawahin lagi. Kang Pun, Kang Iman udah tahu proyek Kuliner Nasi Gelang. Itu apakah dari awal atau take overan juga? Setahu kita take overan juga. Ini yang Sukamana Islam Village ini take overan atau berapa? Sama take overan. Take overan juga. Dari sisi itu, dari sisi pengalamannya SGL, insya Allah akan bisa menerapkan sisi konsepnya. Jadi tahapan-tahapannya insya Allah udah hafal. Apalagi kita udah dari sisi pengalaman gitu kan sebelumnya. Kalau belum ada pengalaman, ujug-ujug aja kita take over belum tahu, dan kita pun runut gimana nih permasalahannya, apa masalah itu Dianalisis dulu. Iya, dianalisis dulu. Analisisnya kalau nggak dianalisis ya nggak bisa lah kita ujung-ujung ambil aja. Nah, pasti kan banyak hal yang dipertimbangkannya, dan secara ini kita pun dengan pemilik lahan yang di sini pun beliau pun udah dari sisi hijrahnya kan, masuk di MTR beliau itu Pak Herul itu, jadi pas lah klop lah gitu kan. Kalau ibaratnya nggak klop, nggak banyak kan yang menawarkan, tapi belum klop. Saya pun ngalamin juga bilangnya hijrah gitu kan, pas saya jalanin ternyata lari ke bank lagi kan, kitanya yang ada beban. Seperti itu sih kalau dari sisi kita bedah untuk kenapa nggak jalan, karena yang dari awal otomatis dengan bank. Ini berbarengan dengan Kuliner Cigelang. Saya mengalami sendiri di sini, terus dari sisi konsepnya kadang-kadang
kalau pernah di sini kan kita harus dengan lingkungan. Nah, terutama nih dalam tanda kutip itu ya lingkungan. Kalau lingkungan tidak mendukung dan kita tidak bisa pendekatan dengan lingkungan, otomatis proyek berat. Warga maksudnya. Oh iya, warga. Warga. Nah, lindungan itu lebih ke warga setempat, desa tempat, Iya. RW-nya, itunya. Itu alhamdulillah saya udah beberapa dengan tokoh-tokoh di sini udah kita paham, udah kenal. Hampir saya setiap malam nih untuk ngawal ini proyek ini nih sampai ada beberapa postingan karena saya malamnya berkoordinasi dengan lingkungan dari kepala desa ya setempat lah, ada yang ibaratnya kalau bahasa ininya mah yang ngagegehna ada beberapanya ya kita harus rangkul. Rangkul kalau nggak dirangkul, nah itu sebenarnya project itu kalau ibaratnya mangkraknya kenapa pasti ada hal poin di lingkungan setempatnya secara sosialnya pasti itu Pasti ada yang nggak benar. ada yang benar Karena karena sebenarnya kalau gini, kita ini nggak jalan nggak bisa kalau dengan lingkungan kita bertolak belakang Iya. gitu. Coba Sebenarnya kan sebelum kita putuskan untuk akhirnya kita ambil proyek ini, kita juga prosesnya panjang juga untuk survei ya. Berapa lama Mas Landi? Itu dari bulan selama 2020 itu kan resmi take over bulan Mei ya. Itu sekitar 6 bulan sebelumnya kita udah mulai survei ke sini. Juni mulai Mei ya. Mei kita Juni, take over. Mei, ya, Mei. Mei resmi take over. Nah, dari mulai awal tahun itu kita udah sering survei ke sini gitu. Dan sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya memang ya sebenarnya ini potensial gitu loh. Ini bagus lahan ini bagus gitu. Nah, kenapa ini dulu sampai jadi mangkrak gitu kan gitu. Akhirnya ya udahlah kita survei, kita kumpulin informasi. Ya akhirnya dapatlah data-data ya yang bisa kita gunakan gitu kan. Kenapa tuh Kang kalau boleh di-share emang dulu tuh kenapa sih mangkrak? Apa sih yang salahnya di proyek ini? Ya karena itu menyangkut beberapa manajemen ya, mungkin saya juga nggak bisa jelaskan begitu detail ya. Manajemen berarti ya. Ya karena memang itu kan melibatkan banyak manajemen kan, karena udah berganti-ganti developer juga kan. Ya intinya mah kalau memang dari kita sendiri kita punya konsep kok, kita punya konsep dan konsep itu udah pernah kita terapkan dan berhasil gitu. Gitu. Nah, dari pengalaman itulah akhirnya kita ngambil sebenarnya ini juga bisa kita kembangkan dengan konsep yang pernah kita pakai. Tentunya karena di yang proyek sebelumnya kita memang bisa dibilang berhasil lah ya, tapi kan pastinya ada catatan-catatan. Nah, itulah yang bisa kita pertahankan di sini. Mana yang perlu diperbaiki, kita perbaiki di sini gitu. Akhirnya muncullah konsep-konsep baru gitu. Kalau nggak salah SKL tuh ada 4 langkah ya yang betul. apa sih namanya itu analisis Analisis ekonomis, analisis sosial, terus geografis, satu lagi ada 4 legalitas. Kalau empatnya itu legalitas. Gimana? Menarik banget ya legalitas ini. Karena itu kan banyak yang jadi ragu ya karena waktu sebelumnya beranggapan ini mangkrak pasti izinnya keluar legalitas gitu. Justru di sini kalau mau tahu di sini sertifikatnya itu malah udah ada. Sudah ada. Udah tersulit. Udah tersulit. Mau di blok A1 nomor 1 udah ada. Mau blok C nomor 10 udah ada. Bahkan Jadi tinggal balik nama aja BBN. Bahkan kalau misalnya ada konsumen ya, ada pembeli yang mau coba lihat sih, pengen tunjukin, kita ada kopinya ada ya. Kalau aslinya tentunya ada di pusat ya. Cuman kalau kopinya kita ada di sini, kita bisa tunjukkan. Kalau misalnya memang butuh, coba sih saya butuh legalitasnya seperti apa gitu, udah bisa kita tunjukkan gitu. Berarti begitu beli bisa langsung bangun? Bisa. Berarti bukan soal legalitas kan. Yang tadi poin yang saya sampaikan itu sosialnya itu sosialnya ya. Itu kehebatan SGL yang aneh tahu itu di project itu 4 itu gitu. Nah, banyak developer yang Soal sosial itu kadang begitu pas jalan ada pressure
Nah, Karena belum dianalisis, jadinya kerempongan ya. Fokusnya Betul. biasanya proyek perumahan itu fokus analisis ekonomi ekonomi sama paling legalitas. Legalitas. dua aja. Dua itu Geografi kebanyakan. saya juga Kalau belum. geografi itu kan lebih ke inilah. Kalau contoh yang Lembang-Lembang itu kan Ya, geografi yang konturnya ya, kontur. konturnya, ya. Kalau Zonasi. kita salah hitung, malah jadi rugi kan itu Iya. di sana kalau geografi itu kan. Kalau sosial, nah ini yang Nah, kadang lu terakhir itu yang sosial itu sosial di ini. menit terakhir kan. Ekonomi, legal, geografis baru sosial. Sosial, iya. Kalau sosial dilewatkan udah. Ternyata sertifikatnya di sini ternyata double kan bisa aja. Atau yang pemilik ininya masih punya utang ke sana dan kita udah bayar cash ke semua, jadi bisa mangkrak juga karena sertifikat aslinya sebenarnya ada di tangan yang punya utang. Itu pasti ada kejadian-kejadian. Atau pernah saya nemu project dari developer, jadi udah dijual kaflingnya dijual, tapi pada saat mau transaksi kan si kaflingnya harus dimatangkan dulu gitu, harus diuruk. Nah ini mobil urugan mau masuk aja di blok warga. Asal ada yang curhat. Ada project yang kayak gitu. Kayak pengalaman Itu gitu. pengalaman Dalam banget itu sangat- ngomongin. sangat apa udah sangat umum ya pengalaman seperti itu kalau memang dari developer sendiri itu nggak bisa ngerangkul lingkungan Iya, gitu. Itu juga terjadi di istilahnya di daerah-daerah Jawa Barat itu di Purwakarta, Karawang itu banyak yang seperti itu gitu. Kalau nggak pinter-pinter ngerangkul Betul. warga gitu. Nah, Karena gini kan, banyak cabui juga ya. Dia tuh mau beli rumah ini, tapi nanyanya tuh ke lingkungan. lingkungan, ke desanya. Pak ini bener nggak ini? Kalau cabunya emang bener-bener kritis ya gitu. Biasanya kayak gitu ya Kang ya. Iya. Tapi ini aman ya? Insya Allah Alhamdulillah aman. dalam Juni itu sebulan itu saya lakukan dengan sosial dengan masyarakat itu ya. Kalau ibaratnya siang saya kadang-kadang gini, jangan siang-siang udah malam aja, biar aktivitas kemarketingan ini jalan tidak terganggu. Karena kan kalau nanti ada yang nama diri kan kadang-kadang yang belum pas ini kan kalau ibaratnya bahasanya kurang pas nanti ini ketemu pas begitu ada konsumen nggak akan nyaman. Iya. Tadinya beliau mau ngambil jadi nggak ngambil kan. Kayak, nah wah, itu ini ada masalah apa nih? makanya strategi saya ibaratnya ya ini harus lepas malam aja. Dari selepas beres ini kayak malam ketemuannya. Saya ajak ketemu di sini atau saya ke lingkungan. Nah itu dalam hal supaya kita mengamankan proyek dan si proyek ini bisa berjalan lancar. Karena hal yang duri-duri kecil gitu dianggap kalau kita sepele itu malah bisa dampak besar juga. Jagonya Kang Yayang tuh di situ. Gitu. Gerilya malamnya itu. biar Mas Bani ini mengclosingkan sebanyak-banyak yang di luar kita tenang amankan. gitu. Jadi kan jalan. Nanti proyek jalannya ini lingkungan akan mendapatkan keuntungannya sebenarnya. Nah itu saya poin-poin itu yang kita masukkan ke lingkungan. Nah Kang, ini untuk pekerja nih kan itu apakah melibatkan orang-orang lingkungan sekitar atau ada khusus gitu? Kan biasanya kalau daerah ini misalnya dia tuh ada syarat jadi apa yang mempekerjakannya harus warganya dia. Apakah ada syarat itu di sini atau gimana? Itu masuk, tapi saya pun harus tegas. Kalau ibaratnya saya kasih, oke nih borongan ini. Kalau tidak sesuai dengan spek dan ininya, saya berhentikan. Itu diambil. Walaupun kita pendekatan sosial, kita pun ada ketegasan di sana. Tetap jaga kualitas. Tetap jaga jaga kualitas, jangan kualitas. sampai ini. Dan mereka pun memahami. Nah itu kita pegang dan satu kuncinya siapa nih yang sebenarnya di sini yang bisa mengendalikan. Nah itu yang saya pegang. Karena ada project di Bandung itu developernya Curhat lagi nih. Curhat lagi. Jadi yang curhatnya orang lain gak aneh. Iya. Jadi dia tidak leluasa ya buat renov buat apa tuh ini sama warga sekitar gitu, bahkan dimintain uang segala macam. Di sini nggak akan terjadi kayak gitu kan? Insya Allah tidak. Insya Allah Karena tidak. saya udah kondisikan. Wes. Jadi setiap malam itu, nah contoh lah kemarin malam udah saya kondisikan juga. Contoh gerbang kan itu lagi gate itu lagi di perubahan kan? Iya, Gate, iya. gate. Nah, itu kan otomatis langsung dari lingkungan gimana nih Pak ini nih Uang keamanan nah, gitu. itu menanti belakangan. Ini kan kita baru mulai. Nah kita kasih pemahaman itu dan alhamdulillah semuanya kondusif walaupun gambarannya bagus gitu kan gambaran ini, tapi ya itu pendekatan. Kita ibaratnya harus inilah kita ayun gitu kan. Nah, kayaknya sini kita ayun dulu, baru kita tegasin. Nah dia jadi paham. Alhamdulillah terkondisikan. Makanya ini kan bisa dilihat aja nih. Ini ada pergerakan, kita ada kerja, tapi kan tidak ada dampak apa-apa.
Terus kita contoh untuk yang pasum kita kasih nih ke lingkungan. Karena hal-hal yang tidak akan ke kualitas, belum akan dampak ke konsumen, itu kan mudah kita ngomongnya, kita kasih pasum. Ada perubahan kan waktu kayak Mang pun pas masuk ada perubahan nih. Iya. Ada Pangling. kotoran, nah seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti pas kesini lagi udah banyak perubahannya. Amin. Seperti Ya itulah. Allah. Kalau lingkungan pasti. Nah. Kalau berbicara pasar nih, market kan kayaknya Kang Bandi nih spesialisnya nih. Nah, contohnya. Gimana Pak? Pak Kang, Mas, Mas, Masih jangan tante ya. Tadi dari awal bilang Kang. Gimana Kang soal market di sini sebetulnya minatnya masih ada nggak sih? Soalnya gini, punten sebelum dijawab, karena waktu saya sama Kang Unggun di sini waktu itu di manajemen sebelumnya lah gitu. Ya Market dikasih tahu. Skip. Market atau si pasarnya itu mereka mempertanyakan, oh ini yang 2 tahun gak jadi-jadi ya, oh ini yang 1 tahun gak jadi-jadi ya, sekarang ini siapa nih yang megangnya dan sebagainya lah gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke ketidakpercayaan, tapi sebetulnya minat ada. Nah sekarang setelah dipegang sama SGL gimana? Ya sebenarnya kalau target pasar kita sebenarnya udah ada gitu ya, udah ada. Cuman memang itu yang tadi disampaikan itu menjadi satu tantangan juga buat kita gitu. Karena memang sebelumnya kan memang udah banyak yang survei-survei ke sini, yang udah pernah lihat ke sini dan kok gini-gini aja gitu. Nah, sekarang ini kan kita tawarkan dengan konsep yang baru. Kita tawarkan dengan konsep yang baru, terus kita juga fasilitas-fasilitasnya juga kita berikan yang memang sesuai dengan konsep kita, karena kita kan di sini ngangkatnya konsep Islamic Village-nya ya. Islamic Village-nya kita pengen Kampung Islamnya ya. Ya semacam perkampungan Islami gitulah. Ya artinya di sini juga kita harus siapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung konsep tersebut. Kayak misalnya masjid ya mungkin udah sempat lihat, terus nanti ada stable, ada pesantren gitu kan. Nah, dengan konsep yang kita tawarkan tadi akhirnya mereka kembali berantusias gitu. Akhirnya ini mereka juga lihat perbedaannya dari yang sebelumnya dengan yang sekarang, ditunjang ditambah lagi progresnya kita terus berjalan nih sekarang ini nih. Kayak misalnya dari gerbang kita udah mulai perbaikan ya, dipercantik lagi, terus jalan kita perlebar lagi gitu kan. Yang tadinya ada sekat di tengah itu kita buka. Terus ke belakang juga kita terus progresnya terus berjalan gitu. Nah, disitulah kepercayaan orang tuh mulai tumbuh gitu. Dan alhamdulillah ini udah mulai banyak lagi yang survei lagi ke sini. Dan beberapa juga sudah mulai booking gitu kan. Bahkan ada juga yang sudah berangkat, bahkan udah ditempatin rumahnya, udah tinggal di sini. Bangunan yang sebelumnya udah ada berarti. Bangunan-bangunan yang udah ada, yang ready stock, itu kita renovasi kembali, itu kita perbagus lagi. Nah, mereka yang memang butuh rumah yang cepat gitu, mereka rata-rata ambil yang ready stock gitu, diperbaiki baru bisa langsung ditempati gitu. Alhamdulillah banyak yang ini. Dan saya yakin sih Kang, gara-gara nama besar SGL juga sih. Betul. Syariah Greenland. Iya betul. Portofolio itu yang saya awal. Kadang kalau konsumennya, ini developernya siapa? SGL. Selesai gitu. yang PNC. Saya nggak kebagian. Pertanyaan soal lain-lain itu kadang udah selesai dengan SGL. Kang, ini kan yang tadi Fasum kan. Fasum itu kan selain stable ada sekolah ya? Pesantren. 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 Karena kalau sekolah kan kita di proyek sebelumnya di PNC itu udah ada. Di apa? Urini Rana Cigelam. Khairul Umah. Khairul Umah. Nah, itu udah ada di situ. Nah, di sini kita akan bangun pondok pesantren Tahfiz. Jadi memang ya itulah fasilitas-fasilitas yang bisa membangkitkan gairah untuk supaya kehidupan Islam ini benar-benar bisa terbangun di sini. Nah Kang, di Fasum itu terkenal nggak sih? Di sini kan kalau di waktu anak bedah tuh ada yang buat sutet. Itu kayak gimana sih? Insya Allah secara prinsip itu tidak akan terganggu. Kita udah siapkan skemanya dan konsepnya, kita udah siapkan. Jadi untuk ke market pun insya Allah tidak akan terdampak dan tidak bermasalah. Kita udah ada rumusan-rumusan yang kita supaya ini berjalan dengan lancar. Kita udah siapkan.
Tapi disampaikan ke konsumen atau gimana? Ya, kita akan sampaikan juga. Sampaikan. Kita akan sampaikan juga. Tentunya untuk rumah itu nggak akan dilalui jalur sutet. Untuk rumah kita pasti ngambil titik-titik aman ya. Untuk rumah nggak akan dilalui jalur sutet dan itu udah kita amankan juga gitu. Jadi di situ nanti yang kita manfaatkan untuk fasilitas-fasilitas yang mungkin memang benar-benar aman, nggak terpengaruh dengan adanya sutet itu tadi gitu. Sebenarnya kan kalau sutet radius 30 meter masih aman. Aman. Ya. Sebenarnya dari sisi pelayan pun saya udah komunikasi pun tidak akan ada masalah, aman buat keluarga aman, ke lingkungan juga aman. Cuma karena dari awal udah dalam tanda kutip ya isunya seperti itu, mindsetnya udah kesana terus, itu pasti itu. Nah ini mungkin juga bisa mengedukasi ya teman-teman Sariamet yang minat di sini. Kalau misalnya ada, kan kadang-kadang masyarakat taunya rumornya doang sih, tanpa tabayun. Betul. Pun bahasa Sunda mah memel sacan di pantai. Nah, kalau kita di saya kan harus banyaknya tabayun gitu. Iya. Makanya Iya, pas gitu. Iya. seperti itu. Dan Iya. ibaratnya nanti si pasung itu stabel dan yang lainnya, nah kan di situ ada titik itu, makanya otomatis kita akan bentengkan juga. Jadi fasilitas umum dan yang lainnya di sana, jadi perumahan terpisah. Gitu. Iya. Kalau secara dari sisi konsepnya kan seperti itu, gitu kan, jadi aman lah. Karena ya itu kalau dalam tanda kutip kalau masyarakat udah mindsetnya ke sana ya susah juga kan untuk rumah. Tapi kita yang harus cari selahnya. Kita gitu yang bisa mengedukasi lah gitu. Berarti kan fasilitas aman nih. Fasilitas lengkap ya. Lengkap. Legalitas juga udah aman Legalitas ya. aman. Terus tadi yang kita pertanyakan garis besar tuh ya itu ya tentang kontrak ya. Iya. Karena kadang-kadang ya kita nggak ada kemungkinan ya kita juga marketing kadang-kadang untuk meyakinkan konsumen tuh pertanyaannya itu. Iya. Karena kan ada story sebelumnya gitu. Betul. Ini nanti mangkrak lagi enggak? Apa enggak gitu sih sebenarnya ya. Bahkan ada ini Kang, ada semacam apa ya namanya tuh mindset di masyarakat, kalau bukan di masyarakat sih tapi lebih ke kita di dunia properti. Katanya menjual proyek perumahan yang baru dengan proyek perumahan take overan itu lebih susah yang take overan. Di luar karena misalkan take overan udah lingkungannya udah jadi, misalnya jalannya udah terbentuk, beda kalau yang baru misalnya masih sawah atau masih kebun. Tapi kalau yang take overan itu kadang kita membalikkan stigma atau brand di masyarakat tentang proyek itu. Karena kan kadang konsumen tuh cuma taunya itu perumahan itu. Mereka nggak tahu manajemen di belakangnya siapa udah ganti berapa kali, kadang juga ibaratnya mah nggak tahu sama sekali. Yang penting perumahan itu perumahan mangkrak gitu. Nah kadang jadi ngejualin yang take over tuh lebih sulit daripada perumahan baru yang ibaratnya masih kebun lah, masih sawah gitu. Nah kalau itu emang sih kalau dari sisi pandangan umumnya, nah, kalau buat kami sih jadi seperti project take overan itu susah tapi gampang gitu kan. Enggak gampang tapi susah. Kalau ibaratnya gampang tapi susah nanti berat karena akhirnya susah. Tapi saya bilang susah tapi gampang. Susah dulu di awal. Susah dulu di awal. Susah di awal itu kan kita akan merubah dari sisi konsepnya, skemanya, kan merubah hal itu. Nah, karena kembali lagi dari sisi titik awal SGL itu yang menangani project yang take over ini udah ada portofolionya. Nah, seperti itu. Yang PNC ini. Yang PNC. Betul. Jadi pas kesini pun pasti udah disiapkan. Jadi skemanya udah kebayang. Tapi buat saya secara personalnya pun saya melihat ini malah ini bagus nih gitu kan. Project cuma kita harus rubah konsepnya. Kalau ibaratnya konsepnya nggak dirubah dan tidak ada pergerakan pasti berat. Nah itu susah itu. Kalau ibaratnya dari sisi developernya tidak mau merubah, itu yang susahnya. Beratnya di situ. Nah contoh kan pasti dari beberapa yang sebelumnya itu karena tidak ada merubah. Perubahan itu kan bukan sekedar kita konsep terus desain, tapi gambar di lapangan tidak ada pergerakan. Nah itu makanya itu yang susahnya. Kalau ini si konsepnya kita rubah dan direalisasikan itu jadi mudah dan jadi gampang. Jadi itu dulu aja. Kalau ibaratnya wah ini mangkrak nih, tapi kita rubah konsep ini
jual online aja, tapi di sininya pas datang sini masih tetap aja nggak ada perubahan. Itu yang susahnya. Iya. Kalau ibaratnya antara kita udah tebarkan marketnya dengan konsep, dengan yang baru, realisasi ke sini ada pergerakan, nah, otomatis. Dan ini bisa terbukti. Ini Mas Bandi udah melihat ada buktinya di sini. Udah ada yang akad 4, yang booking udah masuk 3. Ini terus berjalan. Yang berkunjung sini insya Allah selalu ada terus. Nah, tandanya di sini proyeknya tidak susah dan tidak akan mangkrak gitu. Bahkan kalau mau tahu ya di sini dari yang proyek sebelumnya itu kan memang settlement udah terbentuk ya, udah ada gitu, udah ada beberapa coupling lah ya. Tapi begitu kita masuk dilihat ada sepertinya ini kurang bagus nih, kurang pas gitu. Akhirnya kita ada beberapa coupling yang kita buang. Itu bukti keseriusan kita untuk menerapkan konsep yang akan kita tawarkan itu tadi. Jadi kalau dari segi komersil ada berapa coupling kan kita buang itu. Banyak lah. Kita buang, kita jadikan fasilitas umum. Dijadiin fasum. Nah, disitulah yang penting kita benar-benar serius dalam menangani, konsepnya jelas, ya progresnya juga jelas, ya mudah-mudahan orang juga akan trust kembali gitu ya. Gitu. Nah, satu lagi nih Kang Iman, karena kita nanti nih pas dengan perubahan desain berubah, insya Allah kita pun akan merubah unit, kita akan bangunkan dengan desain yang baru. Kan itu progresnya kan. Kalau ibaratnya cuma gambar aja tapi rasanya nggak ada, orang yang kesini kan otomatis ini mah kayaknya yang dulu sama. Nah, seperti itu. 1 tahun yang lalu, 2 tahun. Akan seperti itu. Makanya kita akan pasti itu akan kita realisasikan. Nah, ini berprogres. Ibarat saya udah mengkonsep ini gate dulu nih. Gate jalan udah bisa dilihat kan beberapa perubahan. Nanti mudah-mudahan ini nggak lama lagi, dalam sebulan ini ada rubah lagi nih untuk office-nya juga. Office-nya. Ini yang ada di sini ini masih ala kadarnya ya, karena kan masih gini-gini nih. Jujur aja nanti kita baru berapa belum genap 2 bulan ya kita di sini. Belum genap 2 bulan. Sebulan. Mungkin orang di luar juga bisa ngeliat lah progresnya seperti apa gitu. Nah, pasti apalagi Kang Iman udah hafal lah, ini jadi terbuka ini apa ya? Pasti gitu kan. Dulu nggak kayak gini ya? Dulu nggak ada pintu ajaib. Pasti. Nah ini kalau dari saya mungkin ini terakhir Kang, kalau dari saya nggak tahu kalau dari Kang Upun. Masih banyak ya. Masih banyak ya, habisin aja. Menurut Kang Bandi sama Kang Yanyan, apakah ini akan sama ceritanya seperti ini, semudah ini? Saya melihatnya mudah gitu ya. Oh ini karena saya bisa bilang itu kenapa? Karena manajemen sebelumnya udah beberapa kali ganti manajemen. Betul. Makrak lagi gitu. Sama SGL jalan gitu. Nah, gimana ceritanya kalau nggak sama SGL? Misalnya Kang Yanyan tetap diamani sebagai Pimpro di perumahan ini, Kang Bandi juga sama tetap di Direktur Marketing ya, kalau nggak salah. Manajer marketing di perumahan ini, tapi tidak bawa dengan nama SGL. Apakah ceritanya akan sama atau gimana? Mau Mas Bandi atau saya dulu? Mas Bandi atau saya? Boleh. Saya dulu aja lah. Pandangan masing-masing aja. Kalau secara personalnya saya pribadi, yang penting kita udah punya konsepnya. Dan ibaratnya emang kalau ibaratnya contoh saya masih di sini kan tadi bahasanya Pimpronya di sini. Nah, otomatis kan ada ownernya. Kalau si ownernya mau ngikutin dengan konsepnya saya, ingin perubahan-perubahan ini akan berjalan insya Allah lancar sesuai dengan yang SGL jalankan. Tapi kalau si ownernya bertolak belakang, pasti akan terjadi kayak yang sebelum-sebelumnya. Karena sisi lainnya itu, kalau konsep dibikin sebagus apapun, kalau realisasinya tidak dijalankan, progresnya tidak jalan, ya pasti Kang Iman yang udah merasakan. Kalau ibaratnya di proyek-proyek yang takeoveran atau mau yang baru, tapi terus aja tidak ada di realisasinya di lapangan, pasti susah untuk berjalannya. Dan itu banyak dari sisi proyek-proyek yang syariah yang mengandalkan ya kawani hunkul gitu kan, bukan dengan kawani. Susah kalau kawani nggak punya master plan-nya nggak akan bisa lah. Ibaratnya
bulan ini mau ngapain, bulan ini mau ngapain, ini kan. Kalau di Januari apa nih progresnya, Februari apa. Nah kalau itu enggak dijalankan seperti itu, pasti yang banyak uang pun akan mangkrak. Gitu. Seperti itu sih. Kalau secara personalnya saya. Jadi bukan dari sisi SGL-nya juga. Kalau ibaratnya di luar SGL pun, kalau menjalankannya master plan sebenarnya sesuai rencana, itu akan berjalan. Perkiraan saya dari yang kemarin belakang ini, ibarat yang untuk di sini, pastinya itu terpentalkan terus dari sisi yang ditawarkan konsep tapi tidak dijalankan. Pasti itu. Tapi pas begitu masuk saya di sini, oke, klop, dan ibaratnya nih master plan-nya, ini perencanaannya, ini harus jalan ini kan alhamdulillah. Selaras ya. Selaras. Sama. Kalau enggak, ini pasti terasa lah. Contoh nanti akan diinikan lagi antara agensi dengan developer. Nanti agensi punya konsep ini ada saran. Kalau ibaratnya saran dari agensi kita nggak tampung, developer pun akan collab juga. Dan itu pun saya ngalamin. Kalau berbenturan terus, sebenarnya kan agensi juga, ya saya ini kan ibaratnya sekarang ini hidup di jualan. Dan ibaratnya saya udah menjual ini pasti udah banyak yang saya jual. Kalau ini nggak bisa jual, saya nggak akan jual kan. Nah seperti itu. Kalau ibaratnya nih, saya sebenarnya banyak nih. Kalau ibaratnya saya terjual di sini banyak karena melihat unitnya banyak, tertarik. Tapi pas begitu mentok terus dikasih saran nggak masuk, susah kan. Karena kan terus aja kita ngeluarin modal, tapi di sini tidak ada perubahan. Nah seperti itu. Sama aja gitu kan, secara ini mah antara agensi ataupun kita yang ada di developer di dalam pun, kalau ibaratnya ke developernya tidak memprogres dan ibaratnya perencanaan kita terpentalkan, nggak akan berjalan. Itu sih. Jadi kalau dari saya sendiri, yang penting itu tadi, pertama memang konsepnya jelas ya, konsepnya jelas, terus progresnya itu juga sesuai dengan action plan yang udah disusun gitu kan. Tapi itu bisa berjalan. Menurut saya itu bisa berjalan tanpa SGL gitu. Tapi dengan adanya SGL, dengan membawa nama SGL, itu buat saya itu saya sebagai marketing ya, saya semakin pede gitu. Karena itu buat saya itu bisa membawa percepatan gitu untuk greg ya. Gitu. Portofolionya itu. Iya. Karena di SGL pun itu kan banyak orang-orang yang kalau dilihat dari data-data penjualan sebelumnya itu banyak orang-orang yang repeat order. Artinya di situ banyak orang-orang yang memang udah trust, sudah percaya dengan SGL gitu. Alhamdulillah ya. Termasuk Anda juga kan. Anda masarin semua proyeknya SGL, apa terkecuali ya. Iya. Karena konsumen repeat order dan merasa nyaman. Betul. Itu sebenarnya. Ya kalau komplain sedikit tentang bangunan mah ya itu mah nama di project pasti. Tapi justru gini loh, saya beberapa kali ngalamin juga ya, ada komplain-komplain dari konsumen kalau kita memang care gitu ya, peduli, bahkan justru komplain itu bisa menjadikan closing. Betul. Iya, bener nggak? Saya beberapa kali ngalamin soalnya. Komplain kita layani dengan baik. Akhirnya Pak saya mau yang ini aja sekalian deh gitu. Akhirnya nambah lagi. Itu biasanya sih konsumen yang komplain, kalau kita nanggapinya dengan baik, dia bakal repeat order dan nempel. Betul. Nggak akan lepas ke marketing yang lain. Iya. Nggak akan. Karena dia udah ngerasa nggak enak, terus nyarekan sih. Terus dia Curhat. tapi kan dicarekan tapi diberi keuntungan. Ya, sebenarnya kan itu banyak. Komplain itu dia memberikan masukan. Betul. Dia bisa belanja lagi. Karena komplain itu berarti dia melihat celah yang tidak baik dari manajemen. Betul. Siap. Dan itu Responnya harus positif cepat buat aja kita. lah. Iya. Kalau yang komplain kalau nggak direspon, nah itu yang akan jadi dampak masalah besar. Siap atuh. Ini alhamdulillah ya. Obrolan siang ini kita udah jauh-jauh nih. Tapi berapa jam ya kita perjalanan dari Bentar Bandung? sih. Oh, bentar. Karena dari Bandung ke Purwakarta cukup 45 menit lah ya, 45 menit naik tol. Malah kadang lama di Bandung Naik ya. tol, aku mau naik mobil. Beda. Kang Iman itu biasa naik tol, naik mobil. Iya. Tol itu makhluk apa ya? Ya mungkin buat teman-teman Saryamets yang sebelumnya udah tahu tentang perumahan Sukamana ini, Betul. yang mangkrak ya, memang mangkrak sebelumnya, memang mangkrak gitu Kang ya. Betul. Tapi sekarang insya Allah udah dihandle oleh manajemen baru, oleh developer
tapi bukan developer baru, manajemen baru tapi developer yang udah berpengalaman. Betul. Kita tadi sering sebut SGL, mungkin ada yang nggak tahu. Jadi SGL itu Sharia Greenland, itu developer perumahan syariah yang ibaratnya udah berpengalaman. Ya, udah Di proven. Bangunan Purwakarta terutama kan. Bangunan Purwakarta ya. Udah masuk mau 5 tahun kedua. 5 tahun kedua sekarang. 5 tahun kedua. Ya, dan di Purwakarta ada proyek sebelumnya pernah nanganin yang mangkrak juga ya. Betul. Anda ngedengar dari Pinpro-nya tuh luar biasa, nanti lah. Panjang lagi. Bu Rini Rana juga ada cerita. Iya, ada cerita. Ada. Nanti ada di Syariah Talk selanjutnya ya. Oke, kalau begitu buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan sudah siap, sudah rekrut, tinggal hubungin Kang Imam untuk konsultasi dan segala macamnya ya. Gampang deh ya, tinggal kontak nomor ini. Ya, gimana? Ini ada kenang-kenangan Kang dari kita. Oh, Sebentar ya. Ada kenangan. Aduh, kenangannya apa ya? Aduh, ya Allah. Dikasih rumah gitu satu. Dikasih rumah. Wah, ini nih. Ini buku yang keren nih. Ini ada kenang-kenangan dari kita. Semoga Masya Allah. bermanfaat. Wih. Kesalahan fatal. Di mana dulu Bang Han? Pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Masya Allah. Berarti nanti kita ada Syariah Talks untuk ngebahas ini, Kang. Oh iya. Kita baca dulu bukunya, kita Iya. habisin. Kita ntar kasih tahu ke teman-teman. Setiap yang datang ke sini dikasih ini ya? Masalahnya. Insya Allah. Insya Allah. Masih Selama stoknya stok masih ada. Tuh, yang mau buku ini gratisan, datang ke sini. Yang bisnisnya besar gara-gara utang yang harus dibayar. Ah, jadi yang bagian baca Kang Imam. Nanti di transfer. Nanti dilanjutkan ya. Oke, nuhun pisan ya Kang Mandi. Nuhun pisan ya. Ya. Ampun Kang Iman nih. Nanti kita akan review ke sini ketika udah ada progres Ada seperti progresnya. apa ya. Siap. Bikin kita pangling ya biar kita wah gitu. Insya Allah ya. Ini teman-teman Caremet ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk mendapatkan hunian Islami. Ini kawasan Islami di Purwakarta, mungkin terbesar di Purwakarta karena luasnya sampai 7 hektar lebih ya. 7,7. 7,7 hektar dan fasilitasnya lengkap banget ya. Bukan iklan, tapi kalau pengen tahu langsung hubungin Kang Imam. Oke, kalau begitu. Di bawah ini ya. Ya, di bawah ini. Oke, kalau begitu Andra Kentara, Imam Ismail. dan Kang Yanyan Yanyan dan Fitrian. Kang Mandi kita pamit dari Syariah Talk. Insyaallah ya, kita ketemu lagi di Syariah Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.